Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan coba membahas tentang diksi dalam karya tulis ilmiah. Diksi dalam karya tulis ilmiah. Sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih lanjut, kita bahas dulu tentang pengertian diksi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Dari pernyataan itu tampak bahwa penguasaan kata seseorang akan mempengaruhi kegiatan berbahasanya, termasuk saat yang bersangkutan membuat karangan. Diksi dalam arti aslinya dan pertama merujuk pada pemilihan kata dan gaya ekspresi oleh penulis atau pembicara. Artinya, kedua arti diksi yang lebih umum digambarkan dengan enunsiasi kata seni berbicara jelas sehingga setiap kata dapat didengar dan dipahami hingga kompleksitas dan ekstremitas terjauhnya. Arti kedua ini membicarakan pengucapan dan intonasi daripada pemilihan kata. Setiap kata memiliki makna tertentu untuk membuat gagasan yang ada dalam benak seseorang. Bahkan makna kata bisa saja diubah saat digunakan dalam kalimat yang berbeda. Hal ini mengisyaratkan bahwa makna kata yang sebenarnya akan diketahui saat digunakan dalam kalimat. Lebih dari itu bisa saja menimbulkan dampak atau reaksi yang berbeda jika digunakan dalam kalimat yang berbeda. Berdasarkan hal itu, dapat dikatakan bahwa diksi memegang tema penting sebagai alat untuk mengungkapkan gagasan dengan mengharapkan efek agar sesuai. Dalam karangan ilmiah, kata yang digunakan harus berbentuk formal dan digunakan secara konsisten atau taat asas. Oleh karena itu, pilihan kata dalam penulisan karangan ilmiah harus baik dan benar sehingga makna yang diacunya tepat dan jelas. Diksi merupakan pemilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam bahasa lisan dan tulisan. Untuk mendapatkan efek tertentu, seseorang yang akan berbicara atau menulis harus memilih kata yang dapat mewakili gagasan dengan tepat. Di samping itu, ia juga memerlukan kemampuan untuk membedakan nuansa-nuansa makna dari gagasan yang disampaikan dan menemukan kata yang sesuai dengan konteks pemakainya. Yang selanjutnya ada contoh. Yang pertama, kata pahit bersinonim dengan kata getir. Ketika ingin menggunakan kedua kata tersebut, kita harus memperhitungkan konteksnya. Kata pahit dan getir berterima pada konstruksi pengalaman yang pahit dan pengalaman yang getir, tapi tidak berterima pada konstruksi obat itu getir. Contoh yang kedua, kata memiliki menyelidiki dan mendiagnosis secara praktis mengacu kepada aktivitas yang hampir sama. Akan tetapi ketiga kata tersebut tidak bisa saling menggantikan. Maksudnya masing-masing kata memiliki penggunaan yang berbeda sesuai dengan nuansa makna yang dikandungnya. Kata meneliti digunakan untuk menyambut aktivitas yang terencana, sistematis, dan menggunakan metode ilmiah. Hasil dari aktivitas ini dikomunikasikan dalam bentuk tertulis yang disebut dengan laporan penelitian.
Selanjutnya, kata menyelidiki digunakan untuk menyebut aktivitas yang mengacu kepada upaya-upaya mencari bukti-bukti yang mendukung pernyataan seseorang. Aktivitas ini dilakukan oleh orang-orang yang berwenang menangani kasus hukum seperti polisi. Produk dari aktivitas ini dikenal dengan hasil penyelidikan. Selanjutnya, kata mendiagnosis terkait dengan aktivitas para medis dokter yang dilakukan atas dasar keluhan pasiennya. Aktivitas itu dilakukan dalam rangka menyimpulkan jenis penyakit yang diderita pasien melalui gejala-gejala yang dirasakan pasiennya atau indikator-indikator lain yang terlihat dari fisik pasien. Hasil dari aktivitas ini dikenal dengan diagnosis. Jika dalam bahasa setiap kata hanya melambangkan tepat suatu objek atau konsep, akan berkuranglah kesulitan komunikasi antara anggota suatu masyarakat. Kenyataannya tidak demikian. Hubungan antara kata dengan makna sering menjadi rumit. Ada beberapa kata yang mempunyai makna yang sama atau mirip, seperti kata-kata yang pertama ada muka, paras, wajah, tampang. Yang kedua ada hasil, produksi, prestasi, keluaran. Yang ketiga ada rancangan, rencana, desain. Yang keempat ada urutan, peringkat. Yang kelima ada muskil, sulit, rumit, dan sukar. Ada pula kata-kata yang mempunyai beberapa makna yang berdekatan atau erat hubungannya. Misalnya kata-kata seperti berikut ini. Yang pertama ada coklat, canggih, susah, laju, dan asam. Di samping itu masih ada lagi kelompok kata-kata yang sama bunyi atau tulisannya, seperti homofoni sama dengan sama tulisan, yang mempunyai arti yang sama sekali tidak berhubungan. Contoh homograf, yang pertama ada teras, inti, atau diucapkan seperti dalam kata beras. Yang kedua teras, sebagian bangunan, atau diucapkan seperti dalam kata elok. Yang kedua ada sedan, sama dengan tangis. Yang sedan kedua sama dengan mobil. Homoponi, yang pertama ada buku atau kitab. Yang kedua ada buku atau bagian di antara dua ruas. Yang selanjutnya ada tampang atau muka. Yang kedua tampang atau bibit. Yang selanjutnya ada salam atau nama pohon daunnya untuk bumbu. Yang selanjutnya salam atau damai, kependekan dari assalamualaikum, pernyataan hormat, tabik, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada rapat atau pertemuan. Yang selanjutnya ada rapat atau tidak ada atau pendek jaraknya. Selanjutnya syarat-syarat pemilihan kata. Menurut Ukun Suryaman, diksi atau pilihan kata harus diarahkan pada kata sebagai berikut. Yang pertama tepat, yaitu kata yang maknanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan dan sesuai dengan tempatnya dalam kalimat. Selanjutnya benar, yaitu kata yang penulisannya sesuai dengan kaidah ejaan dan pembentukan kata. Selanjutnya baku atau lazim, yaitu kata yang sudah dibakukan atau sudah menjadi milik bahasa Indonesia dan bukan kata-kata yang hanya atau masih dipakai di daerah-daerah tertentu. Selanjutnya ada contoh paragraf. Yang pertama, hari ini aku pergi ke pantai bersama dengan teman-temanku. Pulang tak lama, udara di sana sangat sejuk. Kami bermain bola air sampai tak terasa hari sudah sore. Kami pun kemudian. Yang kedua, ada liburan kali ini aku dan teman-temanku berencana untuk pergi ke pantai. Disambut oleh semir angin yang tak henti-hentinya bertiup.
Ombak yang berkejar-kejaran juga seolah tak mau kalah untuk menyambut kedatangan kami. Kami menghabiskan waktu sepanjang hari di sana. Kami pulang dengan hati senang. Dalam memilih kata-kata, paling tidak terdapat dua persyaratan pokok yang harus diperhatikan, yaitu ketepatan dan kesesuaian. Dikatakan tepat karena kata-kata yang dipilih mesti secara tepat mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan sehingga antara penulis dan pembacanya tidak memiliki perbedaan tafsir terhadap kata-kata yang digunakan dalam tulisan. Dikatakan sesuai karena kata-kata yang dipilih mesti disesuaikan dengan konteks, kondisi, dan keadaan pembaca. Untuk itu kita perlu memperhatikan adanya nilai-nilai sosial dan sasaran tulisan. Selain itu, menurut S. Effendi, kata-kata yang dapat kita pilih dalam menyusun karya ilmiah yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kata-kata dengan makna harfiah atau denotasi, bukan makna kias atau konotasi. Yang kedua ada kata-kata yang dikenal, bukan yang kurang dikenal pembaca. Yang ketiga ada kata-kata dengan makna tepat. Yang keempat ada istilah teknis dibatasi. Yang kelima ada istilah dengan konsisten. Yang selanjutnya ada pembentukan kata. Pembentukan kata atau istilah adalah kata yang mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Terdapat dua cara dalam pembentukan kata, yaitu dari luar dan dari dalam bahasa Indonesia. Pembentukan dari dalam yaitu terbentuknya kata yang baru dengan dasar kata yang sudah ada, sedangkan dari luar melalui proses serapan. Yang selanjutnya ada contoh diksi yang tepat dan yang tidak tepat. Berikut ini adalah contoh pemilihan kata yang tepat. Yang pertama, Sidik tidak mau lagi mendengarkan kata-kata temannya yang sudah terbukti suka membual. Ia mengabaikan janji-janji yang diobral temannya itu dan menganggapnya angin lalu. Yang kedua, ada Pinkan sangat senang mendengarkan kabar itu dan ia berkata kepada teman-temannya dengan bangga, ternyata saya lulus. Jika dilihat konteksnya dalam kalimat satu, itu kata mengabaikan lebih tepat daripada mengacukan yang berarti memperhatikan, dan pada kalimat kedua, kata berkata lebih tepat daripada berkilah yang maknanya berdalih. Pilihan kata yang tidak benar dapat dicontohkan seperti yang berikut ini. Yang pertama, polisi telah berhasil menangkap pelaku pengerusakan gedung sekolah itu. Yang kedua, kedua remaja itu telah lama saling menyinta. Kata pengerusakan dan menyinta bukanlah kata yang berbentuk secara benar. Bentuk yang benar adalah perusakan dan mencinta. Marilah kita perhatikan kalimat pada paragraf penutup surat berikut ini. Yang pertama, atas segala bantuan itu saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, atas kemudahannya yang telah saya terima, saya sampaikan terima kasih. Pada dasarnya kedua kalimat di atas cukup takjim sehingga kita perlu menggunakan kata haturkan, misalnya untuk menggantikan ucapan dan sampaikan. Selain ketiga hal di atas, keadaan lawan bicara juga perlu diperhatikan sehingga pesan yang akan disampaikan terpahami. Marilah kita perhatikan sebuah contoh pemilihan kata dalam sebuah sambutan pada suatu peresmian. Yang pertama, saudara-saudara, atas nama pemerintah, saya menyampaikan salut setinggi-tingginya atas partisipasi aktif yang Anda berikan dengan penuh dedikasi dan penuh antusias dalam menyelesaikan proyek irigasi ini. Sebagai salah satu kegiatan dari pilot proyek modernisasi dalam semua aspek kehidupan kita, baik mental maupun spiritual. Sekalipun pemilihan katanya sudah memenuhi syarat seperti yang diuraikan,
Di atas, jika halayak pendengarnya bukan golongan terpelajar dan tidak biasa dengan kata-kata yang digunakan itu, ada kemungkinan pesan tidak terpahami dengan baik. Penggunaan kata yang digali dari Khazanah Bahasa Indonesia lebih memungkinkan pemahamannya. Jika hal itu akan dilakukan, berikut ini padannya dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada salut, hormat, penghormatan. Yang kedua ada partisipasi, peran serta. Yang ketiga dedikasi, pengabdian atau pengorbanan tenaga dan waktu untuk keberhasilan suatu usaha atau tujuan mulia. Yang keempat antusias, bersemangat. Yang kelima irigasi, pengairan atau cara pengaturan pembagian air untuk sawah. Yang terakhir ada pilot, proyek, proyek perintis atau percontohan. Mungkin sampai di sini dulu video penjelasan tentang karya tulis ilmiah. Mohon maaf apabila masih banyak penjelasan yang kurang dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.